Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi dengan saya Surono dalam diskusi mengenai merumuskan standar kompetensi. Alhamdulillah sudah ada standar kompetensi, merumuskan standar kompetensi sehingga kita pada kesempatan ini akan dengan tenang dan gembira untuk merumuskan standar kompetensi. Ibu Bapak sekalian, sebelum kita membahas mengenai bagaimana merumuskan standar kompetensi, marilah kita bersama-sama melihat kembali mengenai sistem standarisasi kompetensi kerja nasional Indonesia. Dengan fokusnya, targetnya adalah SKKNI. Ada 4 subsistem di dalam pengembangan standarisasi ini. Yang pertama adalah pengembangan standar yang bisa melalui adopsi, adaptasi maupun research and development. Kemudian penerapan standar yang di sini menjadi beberapa hal, yaitu mengenai pemberlakuannya, apakah wajib, sukarela, atau disarankan. Kemudian akreditasi lembaga diklat profesi, kemudian pelatihan berbasis kompetensi, kemudian penerapan pada lisensi LSP dan sertifikasi kompetensi. Kemudian harmonisasi standarisasi di sini bisa dicapai melalui kerjasama antar negara atau lintas sektoral. Kemudian kita bisa saja langsung menotifikasikan kepada organisasi-organisasi yang berkaitan dengan kompetensi. Sehingga di sini diharapkan kita akan mendapatkan suatu mutual recognition arrangement dan menghasilkan SDM yang profesional, kompeten, dan kompetitif. Kemudian subsistem berikutnya untuk menjamin bahwa seluruh proses tadi dalam beberapa subsistem tadi, 3 subsistem tadi, maka ada satu subsistem lagi yaitu pembinaan dan pengandalian yang menjamin sistem ini tetap berjalan secara terus-menerus dan continual improvement. Ibu sekalian, seperti kita ketahui bersama dalam Permenaker nomor 2 tahun 2016 mengenai sistem standarisasi kompetensi kerja nasional, pada pasal 3 ayat 2 menyebutkan bahwa kebijakan pengembangan SKKNI harus mengacu pada model RMCS atau Regional Model Kompetensi Standar dan mengutamakan kemampuan penerapan di dalam negeri serta memperhatikan perbandingan dan kesetaraan dengan standar kompetensi kerja internasional. Baik, RMCS seperti apa? Kita lihat bahwa tujuan RMCS ini bisa kita lihat di sini bahwa standar kompetensi dikembangkan sebagai assessment tools terutama sebagai assessment tools atau perangkat assessment. Dan RMCS ini menjelaskan mengenai skill, knowledge, and attribute. People need to perform a work role. Jadi mereka ini dibangun mendefinisikan keterampilan, pengetahuan, dan atribut seseorang yang dibutuhkan untuk perform atau mendemonstrasikan suatu peran kerja. Jadi Bapak sekalian, alhamdulillah di seluruh dunia ini sudah ada pedomannya sehingga antar negara ini mempunyai model yang sama sehingga kita bisa saling adopsi dan adaptasi. Dan berikut adalah buku mengenai RMCS tadi. Ini adalah Updated Guideline for Development of Regional Model Kompetensi Standar tahun 2016. Ibu sekalian kalau tertarik untuk ini, maka Ibu sekalian bisa mendapatkan dari kami juga di JKP. Ibu sekalian, RMCS ini juga digunakan untuk inform kurikulum desain, jadi menginformasi bagaimana mendesain kurikulum. Kemudian benchmark nasional dan international qualification, jadi sebagai acuan baik nasional maupun internasional dari suatu kualifikasi. Kemudian untuk mengakui keterampilan atau recognize skill dan plan career progression. Jadi sebagai perencanaan untuk pengembangan karir.
Ibu-bapak sekalian, kita pernah mendengar ada istilah MOS, Model Occupational Skill Standard. Kita juga pernah mendengar mengenai RMCS, Regional Model Kompetensi Standar. Ibu-bapak sekalian, ini bukan sesuatu yang berbeda, tetapi bahwa MOS itu dahulu, kemudian sekarang sudah menjadi namanya RMCS. Jadi tidak sekarang berada dua-duanya, tetapi MOS sudah digantikan menjadi RMCS karena penerbitnya sama, yaitu ILO. Ibu sekalian, MOS ini adalah secara tradisional merupakan satuan okupasi sebagai basis pengelompokan kompetensinya. Jadi di dalam mengembang standar itu satu demi satu okupasi yang dikembangkan. Sehingga ini ternyata memerlukan waktu yang sangat lama. Kita punya pengalaman ini terutama teman-teman dari konstruksi mengembangkan satu demi satu okupasi. Kemudian pada tahun 2006, MOS ini kemudian dirubah menjadi RMCS, Regional Model Kompetensi Standar. Nah, tahun 2006 ini standar model berbasis kompetensi yang baru dirancang untuk industri yang lebih luas, subsektor industri atau cakupan kelompok okupasi, dan memiliki aplikasi yang lebih luas dan lebih cepat dikembangnya untuk industri. RMCS juga mengembangkan seperangkat standar kompetensi dalam aliran pengelompokan sektor okupasi atau industri. Konsep RMCS berkaitan dengan keseluruhan industri atau sektor industri besar, bukan pekerjaan tunggal. Untuk melakukan ini, format RMCS dirancang untuk memungkinkan berbagai kombinasi fungsi kerja digabungkan untuk menggambarkan keseluruhan pekerjaan. Dan pada tahun 2016, RMCS kemudian diperbaiki lagi, disempurnakan lagi, menekankan pada pemetaan area fungsi. Dan RMCS menekankan kepada industri atau sektor secara utuh, bukan okupasi tunggal. Jadi Bapak sekalian, kita sekarang ini sesuai dengan peraturan Menteri nomor 2 tadi, bahwa kita di dalam mengembangkan standar kompetensi menggunakan model RMCS. Ibu sekalian, sebelum kita membahas bagaimana kita mengembangkan, saya ingin sampaikan mengenai bagaimana SKKN ini atau standar kompetensi dibangun, kemudian diterapkan pada industri sendiri, kemudian pada pendidikan dan juga pada sertifikasi. Saya mencoba beberapa waktu yang lalu, saya mencoba membuat model ketulusan penerapan pada industri pendidikan dan sertifikasi. Di sini ada SKKNI, SKKI maupun KKI ini adalah secara umum guide dari standar internasional itu terdiri dari judul unit, deskripsi unit, elemen, kriteria unjuk kerja, batasan variabel, dan panduan penilaian. Bapak sekalian, standar kompetensi ini merupakan hasil suatu konsensus dari SOP-nya industri. Jadi sebenarnya judul unit kompetensi berasal dari judul SOP. Deskripsi unit berasal dari ruang lingkup SOP, elemen berasal dari langkah utama proses, kemudian kriteria unjuk kerja berasal dari instruksi kerja, batasan variabel berasal dari spesifikasi sesuai konteks, dan panduan penilaian berasal dari quality assurance-nya. Sehingga Bapak sekalian, ini berkonsensus atau berkonvensi dan akhirnya menghasilkan suatu standar yang biasanya akan lebih generik daripada SOP. Kalau SOP ini akan lebih kontekstual. Nah, setelah jadi standar kompetensi, maka Ibu sekalian, standar kompetensi ini pun akan bisa diacu oleh industri-industri yang belum mengembangkan SOP-nya atau industri baru misalnya. Maka begitu mereka membuat usaha, maka dia bisa ngambil SKK ini dan bisa langsung membuat SOP. Yaitu judul akan menjadi judul SOP, deskripsi akan menjadi ruang lingkup SOP, elemen akan menjadi langkah utama proses, kriteria unjuk kerja yang di sini kalimat pasif, kemudian jadi instruksi menjadi kalimat perintah, maka jadilah work instruction. Batasan variabel menjadi spek sesuai konteksnya, kemudian panduan menjadi quality assurance. Sehingga Ibu sekalian, setelah jadi seperti itu, maka kemudian diberi konteks oleh industri sesuai dengan spesifik sumber dayanya, maka jadilah SOP yang spesifik. Kemudian standar kompetensi ini bila dikembangkan menjadi di dalam dunia pendidikan, maka ini kita kenal sebagai DAKUM, Develop Curriculum. Judul unit ini akan menjadi embrio, menjadi judul materi pembelajaran,
deskripsi menjadi ruang lingkup materi pembelajaran, elemen menjadi tujuan instruksional khusus atau learning objective atau learning experience, kemudian kriteria unjuk kerja menjadi kriteria unjuk kerja, kemudian batasan variabel menjadi kontekstualisasi pembelajaran, panduan penilaian menjadi evaluasi atau indikator kompetensi. Sehingga Ibu sekalian, kalau di dalam pendidikan dan juga pelatihan membuat kurikulumnya mampu telusur terhadap standar kompetensi, dijamin lulusannya bisa menjalankan SOP di sini. Kemudian untuk sertifikasi, kan sertifikasi sama dengan standar basisnya, maka kalau mau sertifikasi mestinya lulus mereka. Juga teman-teman yang sudah bekerja di industri tidak melalui latihan karena dia sudah mengikuti SOP yang mampu telusur terhadap standar kompetensi, maka bisa langsung sertifikasi. Inilah bagaimana kita menikmati standar. Lagi, Bapak sekalian, kalau begitu ada standar kompetensi, kita bisa segera membuat SOP, bisa kita segera membuat kurikulum, bisa kita segera membuat perangkat asesmennya. Bapak sekalian, model tadi, ketelusuran tadi, kemudian saya mencoba untuk disampaikan di dalam suatu international conference, dan kemudian mendapatkan masukan-masukan dalam diskusi, kemudian mendapatkan suatu improvement sehingga menjadi model di bawah ini yang kemudian diterbitkan dalam jurnal yang terindeks Scopus. Nah, judulnya menjadi Model of Interface Between Curriculum, Competence Standard, Standard Operation Procedure, dan Assessment. Sama dengan tadi di sini. Kemudian ke industrinya juga sama, Ibu sekalian, yaitu unit title ini menjadi title of procedure of task, kemudian unit description menjadi scope and applicability, elemen menjadi prosedur atau main step of task, kemudian performance criteria menjadi work instruction, evidence guide menjadi quality assurance atau quality control, kemudian critical skill and essential knowledge menjadi standard of process and product of service, kemudian restatement menjadi reference and context. Sedangkan menjadi kurikulum, maka unit ini menjadi embrio untuk general objective atau instructional goal. Kemudian unit description menjadi scope of curriculum, elements menjadi learning objective atau selection of learning experience activities. Kemudian performance criteria menjadi kriteria to perform organization of learning experience. Kemudian evidence guide menjadi evaluation and assessment of learning experience. Kemudian critical skill and knowledge menjadi basic kompetensi, dan range statement menjadi references. Sedangkan untuk assessment sama dengan standar kompetensi. Jadi inilah Ibu sekalian perbaikannya dari model yang pertama. Dan ini terbit pada bulan April tahun 2020. Baik Ibu sekalian, kita memulai dengan bagaimana mendapatkan, memilih, atau menentukan judul unit kompetensi. Yang pertama, kita bisa mendapatkan judul unit kompetensi berasal dari peta okupasi dalam kerangka kualifikasi. Di sana kita bisa lihat atau identifikasi di dalam tugas pokoknya. Apabila belum ada standar kompetensi, maka kita bisa kembangkan unit kompetensinya. Kemudian yang kedua juga peta kompetensi dalam suatu standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Ada beberapa peta yang mungkin belum dikembangkan unit kompetensinya. Kemudian kita juga bisa mendapatkan dari job desk, dari struktur industri. Kemudian hasil inovasi riset dan pengembangan produk atau jasa. Nah, ini banyak sekali. Kemudian modul pembelajaran yang belum ada standar kompetensinya. Kemudian SOP dari industri atau dunia kerja. Ini bisa kita dapatkan dari sana untuk kita memilih atau ditugasi untuk mengembangkan standar kompetensi. Bapak sekalian, sebelum kita merumuskan standar kompetensi, kita harus memahami bagaimana prinsip standarisasi kompetensi ini. Prinsip yang pertama adalah relevan dengan kebutuhan pengguna. Yang kedua, valid terhadap acuan yang sah. Kemudian acceptable oleh para pemangku kepentingan. Kemudian fleksibel untuk diterapkan dan memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan. Dan mampu telusur dan dapat dibandingkan atau disetarakan dengan standar kompetensi lain.
Baik, Ibu sekalian, mari kita memulai dengan langkah-langkah merumuskan standar kompetensi. Alhamdulillah, sudah ada standar kompetensi Kerja Nasional Indonesia atau SKKNI nomor P854900-00301, sehingga ini memberikan bantuan kita untuk memberikan jaminan terhadap validitas. Ibu sekalian, mari kita bersama-sama, kalau perlu Ibu sekalian boleh mengambil catatan, kemudian kita bersama-sama membuat bagaimana merumuskan standar kompetensi. Silahkan dipilih judul kompetensi yang Ibu sekalian sudah identifikasi. Ada 6 langkah di dalam merumuskan standar kompetensi ini. Yang pertama adalah mengklarifikasi persyaratan pengembangan standar kompetensi. Yang kedua, menetapkan metode penyusunan standar kompetensi. Yang ketiga adalah melakukan eksplorasi data dan informasi atau melalui riset. Kemudian yang keempat adalah memformulasikan standar kompetensi. Yang kelima, memvalidasi standar kompetensi. Dan yang keenam, memfinalisasi standar kompetensi. Kita akan bahas satu persatu secara detail dan Ibu sekalian bisa mengikuti bersama-sama. Baik, kita mulai dengan langkah pertama, yaitu mengklarifikasi persyaratan pengembangan standar. Di sana ada 3 tahap yang harus kita lakukan. Yang pertama, ruang lingkup dan tujuan pengembangan standar kompetensi diklarifikasi dengan pemangku kepentingan. Yang kedua, sistem proses dan regulasi teknis pengembangan standar kompetensi dikonfirmasikan kepada personil yang relevan. Dan yang ketiga, isu yang potensial diidentifikasi kesesuaian dan relevansinya. Mari kita akan mencoba ini dengan melihat batasan-batasan variabel yang ada di dalam standar kompetensi, maka kita bisa lakukan. Mari kita mulai bersama-sama dengan tools yang sudah saya siapkan berupa rekaman atau formulir rekaman merumuskan standar kompetensi tahap demi tahap dengan gembira. Baik, Bapak sekalian, mari kita coba bersama-sama. Saya memberikan contoh rekaman merumuskan standar kompetensi yang sengaja saya buat untuk menjadi perangkat yang memudahkan kita di dalam merekam proses perumusan standar, karena di dalam validasi kita diminta bagaimana apakah prosesnya memang valid. Ibu sekalian, di sini sebagai contoh langsung saya coba isi. Di sini misalnya lembaga penyelenggaranya adalah CKP CB Center. Unit kompetensi yang akan dikembangkan adalah mengembangkan konsep bisnis. Kemudian perumusnya adalah Surono misalnya. Di sini saya tuliskan langkah-langkah yang di dalam standar kompetensi merupakan elemen. Jadi elemen pertama ini atau langkah pertama adalah mengklarifikasi persyaratan pengembangan standar kompetensi. Di sana dalam standar adalah kriteria unjuk kerja adalah ruang lingkup dan tujuan pengembangan standar kompetensi diklarifikasi dengan pemangku kepentingan. Maka kita rekam di sini. Ruang lingkupnya seberapa? Ruang lingkup dari perumusan ini adalah ada berapa pilihan di sana dari batasan variabel. Ada area pekerjaan, lapangan usaha atau industri atau lintas industri, sektor atau lintas sektor, komunitas atau profesi, regulator, dan lainnya. Nah, dalam hal ini saya sedang membuat standar khusus. Ini adalah area pekerjaannya adalah kewirausahaan. Jadi dari ruang lingkup area pekerjaan. Sedangkan tujuannya di sini ada berapa? Yang pertama adalah menetapkan persyaratan kinerja, menetapkan acuan pembanding untuk pembelajaran, menetapkan persyaratan regulasi atau lisensi, menetapkan persyaratan untuk memasuki suatu okupasi atau profesi, memberikan dasar untuk pemeliharaan kompetensi atau okupasi atau profesi, dan mendukung pencapaian tujuan bisnis, strategi pengembangan SDM atau organisasi. Nah, dari pilihan ini, dari batasan variabel, saya dalam rangka ini memilih yang nomor yang terakhir, yaitu mendukung pencapaian tujuan bisnis, strategi pengembangan SDM atau organisasi. Kemudian klarifikasi dengan pemangku kepentingan, diantaranya dengan industri atau lapangan usaha, ya, yang saya centang di sini. Maka mengenai ruang lingkup, tujuan, dan pengembangan standar ini sudah kita klarifikasi. Kita centang saja. Kemudian berikutnya adalah tahap berikutnya, sistem, proses, dan regulasi teknis pengembangan standar kompetensi dikonfirmasi kepada personel relevan. Nah, yang kita konfirmasi ini, yang pertama mengenai sistem.
Sistemnya adalah RMCS dan Sistem Standarisasi Kompetensi Kerja Nasional yang kita gunakan sistemnya. Kemudian kita centang juga proses. Prosesnya adalah SKKNI. Ini adalah merumuskan standar kompetensi yang kita gunakan, yaitu standar kompetensi. Kemudian regulasi yang kita acu adalah Permenaker nomor 2 yang merupakan Sistem Standarisasi Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Maka kita sampai sana. Kemudian yang tahap ketiga, kita juga mengidentifikasi isu-isu yang potensial. Nah, isu potensial standarisasi ini adalah link and match, dan yang kedua adalah employability yang saya lihat dari unit kompetensi ini. Maka langkah pertama sudah kita lakukan dengan baik, sesuai dengan standar kompetensi. Berikutnya adalah langkah kedua, yaitu menetapkan metode penyusunan standar. Di sini ada 3 tahap, yaitu yang pertama adalah referensi atau informasi penyusunan standar kompetensi diidentifikasi, keberadaan dan kesesuaiannya. Kemudian yang kedua, metode pengembangan standar kompetensi ditentukan berdasarkan efektivitas dan kesesuaiannya. Dan yang ketiga adalah instrumen-instrumen pengumpulan data informasi dipersiapkan sesuai dengan metode yang dipilih. Baik, langkah kedua ini, kembali kita masuk ke dalam rekaman formulir tadi. Ini adalah langkah kedua, yaitu menetapkan metode penyusunan standar kompetensi. Di sana ada 3 tahap. Yang pertama adalah referensi atau informasi penyusunan standar diidentifikasi keberadaan dan kesesuaiannya. Nah, referensi informasi apa saja? Ada beberapa pilihan. Yang pertama adalah standar kompetensi yang sudah ada, bisa untuk menjadi acuan. Kemudian regulasi teknis, standar dan sistem industri, kemudian data kebutuhan pelatihan dan lembaga diklat, pengembangan teknologi atau perubahan spesifikasi permintaan, atau lainnya. Nah, dalam ini saya memilih, karena secara khusus tadi, saya memilih standar dan sistem industri yang ada, yaitu SOP dari industri yang saya gunakan sebagai acuan dalam perumusan standar kompetensi ini. Berikutnya tahap kedua, yaitu metode pengembangan standar kompetensi. Ditentukan berdasarkan efektivitas dan kesesuaiannya. Nah, metode pengembangan standar kompetensi yang saya pilih dari 3 ini, yaitu adopsi, adaptasi, riset, dan pengembangan. Saya memilih yang riset dan pengembangan yang berasal dari kegiatan yang dilakukan oleh industri. Yang ketiga adalah instrumen-instrumen pengumpulan data dan informasi dipersiapkan sesuai dengan metode yang dipilih. Nah, instrumen pengumpulan data ini yang pertama adalah narasumber industri dan dokumen perusahaan tadi, SOP industri tadi yang saya pilih. Sehingga maka kita pada langkah menentukan metode standar kompetensi selesai, bisa kita lakukan. Ibu sekalian, berikutnya adalah langkah ketiga, yaitu melakukan eksplorasi data dan informasi atau riset. Ada 3 tahap untuk melakukan eksplorasi data dan informasi ini. Yang pertama adalah data dan informasi yang relevan dikumpulkan dengan metode dan instrumen yang telah disiapkan atau ditetapkan. Yang kedua adalah data dan informasi diolah kesesuaian jenis, kualitas, dan kecukupannya. Kemudian yang ketiga, analisis data dan informasi yang telah diolah dilakukan untuk merumusan standar kompetensi. Mari kita coba juga selanjutnya kita lakukan dengan menggunakan perangkat untuk perumusan standar tadi. Baik, mari kita lihat perangkat untuk merumuskan ini, yaitu untuk langkah ketiga, yaitu melakukan eksplorasi data dan informasi atau riset. Ada 3 tahap. Yang pertama, data dan informasi yang relevan dikumpulkan dengan metode dan instrumen yang telah ditetapkan. Jadi data informasi berupa primer kebutuhan standar. Jadi data primer kebutuhan standar. Tadi kita mengambil dari SOP-nya industri dalam mengembangkan rencana bisnis. Ada pilihan di sana, ada sekunder, ada lainnya. Kemudian data dan informasi diolah kesesuaiannya, jenis, kualitas, dan kecukupannya. Di sini data informasi sesuai dengan jenis dan kualitas kecukupannya. Ada beberapa pilihan, mulai dari peta kompetensi asalnya, atau peta okupasi dalam kerangka kualifikasi, dari deskripsi KKNI, cakupan employee skill,
tugas pokok dan fungsi jabatan pada industri, standar operasi menurut industri, dan lainnya. Sehingga di sini saya memilih beberapa hal yang penting di sana yang dari industri, yaitu yang pertama adalah standar operasi prosedur dari industri tadi yang menjadi acuan, kemudian cakupan employee skill dan tugas pokok dan fungsi jabatan kerja pada industri yang mempunyai tugas untuk melakukan pengembangan konsep atau rencana bisnis. Kemudian yang tahap ketiga ada analisis data dan informasi yang telah diolah, dilakukan untuk merumuskan standar kompetensi. Nah, ini analisis data dan informasi untuk merumuskan standar kompetensi. Ada 4 pilihan di dalam di sini. Yang pertama adalah data mengenai okupasinya, data mengenai unit kompetensi, data mengenai langkah-langkah utama proses, dan data kriteria. Di sini saya beri centang, yaitu yang pertama adalah mengenai data mengenai unit kompetensinya, kemudian data mengenai langkah-langkah utama proses, dan data kriteria. Ini adalah dari kegiatan melakukan eksplorasi data dan informasi. Bapak sekalian, setelah kita tadi melakukan langkah-langkah, mengklarifikasi persyaratan pengembangan standar kompetensi, yang pertama tadi, yang kedua menetapkan metode penyusunan standar kompetensi, yang ketiga melakukan eksplorasi dan informasi. 3 langkah tadi sudah kita lakukan dengan gembira dan dengan cepat, maka kita masuk pada langkah keempat, yaitu memformulasikan standar kompetensi. Di sini ada 9 tahap untuk kita lakukan. Yang pertama adalah mulai dari judul. Unit kompetensi ditetapkan berdasarkan fungsi dasar. Sudah ditetapkan, yaitu merumuskan rencana bisnis. Yang kedua, deskripsi unit kompetensi diuraikan berdasarkan cakupan sebagaimana judul unit kompetensi. Nanti akan segera dilakukan. Yang ketiga, elemen kompetensi ditetapkan berdasarkan sekuen dan ketelurusan terhadap proses pekerjaan. Yang keempat, KUK ditetapkan dengan kandungan keterampilan, pengetahuan, dan sikap kerja serta dalam sequence elemen kompetensi. Yang kelima, employability skill atau kelayakan bekerja ditetapkan sesuai konteks dalam KUK, embedded di sana. Kemudian yang keenam, batasan variabel diuraikan secara tertelusur terhadap KUK. Kemudian yang ketujuh, panduan penilaian ditetapkan berdasarkan relevansi dengan kondisi tempat kerja. Dan yang kedelapan, aspek kritis diidentifikasi berdasarkan langkah-langkah dan kriteria unjuk kerja yang mempengaruhi secara signifikan hasil unit ini. Dan yang 9, hasil formulasi setiap unit kompetensi dituangkan dalam format unit kompetensi yang ditentukan. Baik, Bapak sekalian, mari kita kembali menggunakan perangkat untuk merumuskan standar ini dengan tabel ini, yaitu langkah keempat memformulasikan standar kompetensi. Yang ada 9 langkah tadi. Jadi langkah pertama tadi mengidentifikasi judul unit kompetensi. Judul kompetensi yang sudah kita tentukan tadi di atas, yaitu mengembangkan konsep bisnis. Jadi standar kompetensi mengembangkan konsep bisnis. Deskripsinya diuraikan berdasarkan cakupan sebagaimana judul unit kompetensi. Jadi di sini deskripsinya, unit ini menjelaskan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan untuk mengembangkan konsep bisnis. Kemudian yang ketiga, elemen kompetensi. Kemudian kriteria unjuk kerja dan batasan variabel. Di sini, Bapak sekalian, 43, 44, 46 ya, karena tadi di dalam standar diuraikan secara tertelusur terhadap KUK. Supaya tertelusur, maka saya letakkan di samping sebelah kanannya KUK. Jadi setiap yang dibuat batasan variabel harus traceable terhadap KUK-nya. Nah, kita lihat di sini elemen kompetensi kita identifikasi. Tadi acuan kita adalah
SOP-nya industri di dalam mengembangkan konsep bisnis. Jadi langkah pertama di dalam SOP tadi adalah ternyata identifikasi produk yang akan dibuat konsep bisnisnya. Jadi elemen pertama yang kita temukan. Kemudian kriteria unjuk kerjanya, nama produk diidentifikasi berdasarkan ide bisnis yang didapat. Kemudian deskripsi produk diidentifikasi berdasarkan karakter produk. Kemudian bentuk paket penjualan produk diidentifikasi berdasarkan perkiraan target pasar. Pengalaman personil, pengembangan produk diidentifikasi untuk memberikan branding produk. Jadi, Bapak sekalian, ini elemen pertama sudah ketemu, kriteria unjuk kerja juga ketemu. Kriteria unjuk kerja berasal dari instruksi kerja di industri. Maka kita jadikan kalimat pasif, maka jadilah dia kriteria unjuk kerja. Dan kita ketahui bersama bahwa dalam standar kompetensi KUK itu terdiri dari knowledge, skill, and attitude atau KSA. Nah, Ibu sekalian, pada umumnya K ini adalah karena knowledge sering menggunakan kata-kata yang perlu batasan variabel. Pada umumnya memerlukan itu, kecuali yang betul-betul knowledge-nya betul-betul sudah memang menjadi rahasia umum. Maka, Ibu sekalian, setiap pokok kalimat dari KUK ini yang merupakan knowledge, maka kita berikan sebisanya batasan variabel. Tentu saja, dari mana kita dapatkan batasan variabel ini? Maka kita bisa melihat konteks dari industri maupun dari literatur yang kredibel. Sehingga Ibu sekalian, kita bisa mendapatkannya melalui berbagai cara, yaitu melalui riset di sana untuk mencari informasi. Sebagai contoh di sini, nama produk. Nah, bagaimana menentukan nama produk suatu konsep bisnis? Nah, produk dapat berasal dari proses bahan atau karakteristik produk. Jadi, namanya dari suatu proses misalnya, atau bahan menjadi atau karakter dari produk. Yang kedua, deskripsi produk diidentifikasi berdasarkan karakteristik produk. Seperti apa deskripsi itu? Ternyata deskripsi itu dapat berasal dari penjelasan proses, penjelasan bahan baku, ataupun penjelasan karakter produk juga. Kemudian bentuk paket penjualan produk, ini yang kita buat contohnya tadi, diidentifikasi berdasarkan perkiraan target pasar. Nah, maka bentuk paket penjualan itu seperti apa? Dapat berupa satuan, kemasan berisi sejumlah produk atau jasa, atau curah. Kemudian yang keempat, pengalaman personil. Pengembangan produk diidentifikasi untuk memberikan branding produk. Nah, waktu kita buat konsep, siapa yang mengembangkan produk ini? Personil yang relevan. Nah, pengalaman produk ini dapat mencakupi pengalaman memproduksi produk sejenis dan pengalaman memproduksi atau menggunakan produk sejenis misalnya. Sehingga kita bisa percaya. Itu adalah elemen pertama dan KUK termasuk sudah teridentifikasi batasan variabelnya. Langkah kedua juga kita temukan dari langkah dari SOP. Jadi elemen kedua, identifikasi target pasar kegiatannya. Maka kemudian KUK-nya kita ambil dari instruksi kerja, yaitu yang pertama adalah target pengguna atau klien diidentifikasi berdasarkan karakter produk. Target pengguna klien siapa saja? Maka kita letakkan menjadi mencakupi pengguna langsung atau industri lanjutan untuk diolah sebagai produk berikutnya. Ya. Dan ini adalah lanjutannya mengenai langkah-langkah dan KUK serta batasan variabel yang diidentifikasi. Ibu sekalian, bagian yang paling sulit di dalam menentukan ini adalah batasan variabel, Ibu sekalian. Karena adalah knowledge yang harus kita berikan, menjelaskan range of variabel dari knowledge yang ada di KUK. Dan ini sering, karena sulit, sering kita tinggalkan, sehingga ini membebani para pelatih, pendidik, maupun para asesor dalam mengembangkan perangkat asesmennya. Baik, Bapak sekalian, selanjutnya adalah mengenai employability skills. Ini ditetapkan sesuai konteks dalam KUK yang embedded di sana, tentu saja. Jadi, yang pertama adalah mengenai komunikasi, kerja dalam tim, menyelesaikan masalah, inisiatif dan kewirausahaan, merencanakan dan mengorganisasi, manajemen mandiri atau manajemen diri, kemudian
belajar, dan juga teknologi. Nah, Bapak sekalian, dalam hal ini untuk menyusun atau mengembangkan rencana bisnis, ini ke-8-8-nya dibutuhkan. Berikutnya, mengenai panduan penilaian. Jadi, setelah standar tadi KUK, kemudian elemen batas modalitas ditemukan, maka kita selanjutnya adalah mengidentifikasi atau menetapkan panduan penilaian berdasarkan relevansi dengan kondisi tempat kerja. Ibu sekalian, di dalam penilaian terdapat konteks penilaiannya. Nah, di sini dapat dilakukan dalam menyusun rencana bisnis tadi di tempat kerja real atau simulasi dengan pengalaman 3 kali membuat konsep bisnis. Kemudian pengetahuan pendukung, yaitu kewirausahaan dan manajemen. Kemudian keterampilan pendukung adalah akses informasi melalui internet. Dan yang berikutnya adalah sikap pendukung adalah gigih. Tahap berikutnya adalah mengenai identifikasi aspek kritis. Ini diidentifikasi berdasarkan langkah-langkah dari KUK dan KUK yang mempengaruhi secara signifikan hasil unit ini. Nah, aspek kritis dari mengembangkan rencana bisnis adalah sebagai indikator. Jadi aspek kritis sebagai indikator tercapainya pembelajaran, yakni konsep bisnis harus jadi kalau dia mengembangkan konsep bisnis yang berhasil dibuat oleh peserta pelatihan atau didik atau asesi. Kemudian juga selain konsep bisnisnya jadi, rencana proses pengembangan konsep bisnis sesuai dengan elemen kompetensinya. Yang ke-9, tahap 9, hasil formulasi setiap unit kompetensi dituangkan dalam format unit kompetensi. Nah, di sini Bapak sekalian, apakah standar tadi digunakan untuk dalam rangka SKKNI misalnya, atau dalam rangka misalnya RMCS untuk standar internasional, atau lainnya. Nah, dalam ini kita sebagai tujuan tadi sudah kita identifikasi bahwa kita memilih lainnya karena kita sedang membuat standar khusus, maka kita buat untuk format standar khusus. Kalau nanti pilihan SKKN, maka dari data tadi kita masukkan dalam format SKKNI. Baik, Ibu sekalian, kita masuk ke langkah kelima setelah kita melalui langkah yang paling sulit tadi. Sekarang kita masuk ke langkah 5, yaitu memvalidasi standar kompetensi. Ada 4 tahap untuk melakukan validasi standar ini. Yang pertama adalah metode validasi standar kompetensi ditentukan dengan mempertimbangkan karakteristik standar kompetensi dan sumber daya yang tersedia. Yang kedua, instrumen atau perangkat validasi standar kompetensi disiapkan sesuai dengan metode validasi yang telah ditentukan. Yang ketiga, validasi standar kompetensi dilakukan untuk memastikan terpenuhnya sesuai persyaratan standar kompetensi. Dan yang keempat, hasil validasi didokumentasikan sesuai ketentuan yang berlaku. Baik, mari kita kembali menggunakan perangkat merumuskan standar tadi, yaitu langkah kelima melalui validasi standar kompetensi. Ada 4 tahap tadi. Yang pertama adalah metode validasi standar kompetensi ditentukan dengan mempertimbangkan karakteristik standar kompetensi dan sumber daya yang tersedia. Nah, metode validasi ini bisa melalui focus group discussion, kemudian uji coba keterbacaan, misalnya uji publik, prakonvensi, konvensi, atau lainnya. Dalam hal ini, karena saya menggunakan standar khusus, membuat standar khusus, saya menggunakan 2 metode validasi ini. Yang pertama adalah focus group discussion, yang kedua adalah uji keterbacaan. Sedangkan kalau misalnya nanti kita mengembangkan standar kompetensi untuk SKKNI, harus ada prakonvensi dan konvensi. Kemudian pada tahap kedua, instrumen perangkat standar kompetensi disiapkan sesuai dengan metode validasi. Nah, instrumennya ada beberapa yang kita identifikasi. Yang pertama adalah instrumen kesesuaian proses berdasarkan prinsip pengembangan standar kompetensi. Seperti tadi sudah sebutkan ada 6 tadi. Kemudian instrumen kesesuaian berdasarkan substansi teknis sesuai dengan SOP di dalam industri. Kemudian juga RMCS Validation Questionnaire atau kuesioner RMCS atau lainnya. Kita menggunakan 3 ini. Dan dari hasil validasi ternyata yang kita lakukan tadi, karena kita terus secara sikuen menggunakan metode yang baik, kita semua
Contohnya di sini adalah oke semua tiga-tiganya, hingga hasil validasi masih sama dengan apa yang kita buat di atas. Jadi terlampir untuk bagaimana validasi ini dikembangkan. Baik, kita masuk kepada langkah yang terakhir, yaitu memfinalisasi standar kompetensi. Ada 4 langkah atau tahap di dalam finalisasi standar kompetensi. Yang pertama adalah saran dan masukan hasil validasi ditelaah kelayakannya untuk perbaikan standar kompetensi. Yang tadi sudah saran-sarannya. Kemudian standar kompetensi disempurnakan dengan mengakomodasikan saran dan masukan yang diperoleh dari proses validasi. Yang ketiga, standar kompetensi ditulis sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tadi, kalau kita SKKNI, maka kita lanjutkan dengan masuk ke dalam format SKKNI. Kalau SKKNI khusus sesuai dengan industri yang membutuhkannya. Kemudian, yang keempat, hasil perbaikan standar kompetensi didokumentasikan untuk proses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Baik, selanjutnya kita gunakan kembali perangkat untuk merumuskan standar tadi, yaitu yang keenam, memfinalisasi standar kompetensi. Tadi saya sebutkan ada 4 tahap. Yang pertama adalah saran dan masukan hasil validasi ditelaah kelayakannya untuk perbaikan standar kompetensi. Ini saya kosong karena tadi tidak ada saran. Kita coret. Kemudian standar kompetensi disempurnakan dengan mengakomodasi saran dan masukan yang diperoleh dari proses validasi. Karena tidak ada saran, saya kosongkan di sini. Kita coret. Kemudian yang ketiga, standar kompetensi ditulis sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, kalau kita berlakunya adalah kita mau dalam rangka SKKNI, kita centang SKKNI. Kalau soal internasional, kita centang internasional. Kalau kita khusus, kita centang khusus. Tadi saya sudah sampaikan bahwa kita tadi dalam rangka membuat standar khusus. Kemudian hasil perbaikan standar kompetensi didokumentasikan untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan yang berlaku. Jadi standar kompetensi yang sudah dipilih khusus tadi, maka kita formatkan dalam bentuk yang khusus dengan isi yang sudah kita dapatkan dari perangkat ini. Sehingga di sana akan menjadi rancangan final standar khusus. Kenapa final? Karena belum disahkan. Nanti setelah disahkan oleh pemangku kepentingan yang utama, maka jadilah dia standar khusus. Dengan alhamdulillah kita sudah menyelesaikan seluruh proses standarisasi kompetensi tadi menjadi unit kompetensi yang siap untuk ditandatangani dan dikomunikasikan atau dipublikasikan. Nah, sebagai summary, kita sudah menghasilkan dokumen standar kompetensi dalam format standar sesuai jenis. Mau kita masukkan kemana? Jadi tadi kita sudah mulai dari 6 langkah tadi, kita sudah dapatkan dengan perangkat merumuskan standar ini, kita berhasil mendapatkan suatu data dan proses yang sekuen mulai dari langkah pertama sampai ke langkah 6, maka kita mendapatkan dokumen, proses, dan standar kompetensi di dalam dokumen yang kita dapatkan. Kemudian formatnya, terserah kita. Kalau mau jadi standar kompetensi SKKNI, maka kita ikuti format SKKNI sesuai dengan Permenaker nomor 3 tahun 2016, atau SKKI, misalnya kita mau mengikuti standar internasional apakah RMJS, atau kemudian juga ILO, atau APO, dan sebagainya, kita ikuti format mereka. Kemudian format SKK tergantung industrinya. Mungkin nanti namanya menjadi standar kompetensi sudah IPB standar, Gajah Mada standar, atau Indofood standar, dan sebagainya. Maka itu menjadi standar khusus. Maka kita dapatkan standar ini dengan valid dan relevan, acceptable, kemudian juga traceable. Inilah standar yang berhasil kita rumuskan bersama tadi dengan cepat. Baik, Ibu sekalian, alhamdulillah kita bersyukur bahwa kita berhasil merumuskan standar kompetensi sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia secara sekuen dan dengan gembira. So, what's next to do tomorrow? Bagi para peneliti, temuan-temuan atau inovasi baru dalam proses maupun hasil penelitian, lanjutkan untuk dibuat standar kompetensinya supaya bisa bermanfaat lebih luas bagi masyarakat. Kemudian bagi para pendidik, pengajar, dan pelatih, segera kembangkan SOP di laboratorium workshop-nya, berikan standar kompetensi yang tadi sudah disusun,
dan mengembangkan kurikulum dan modul pembelajaran agar traceable terhadap standar kompetensi. Jadi setiap kali ada standar kompetensi baru, segera buat SOP-nya untuk di workshop-nya atau laboratoriumnya, dan juga segera buat kurikulum dan modulnya yang traceable dengan standar kompetensi yang baru tadi. Kemudian bagi asesor dan master asesor, segera fasilitasi masyarakat untuk mengembangkan standar kompetensi dan kembangkan perangkat asesmennya untuk setiap unit kompetensi sesuai bidangnya. Jadi sebagai asesor, master asesor, itu ada bidangnya, ada standar kompetensi baru, segera siapkan ini. Bagi para praktisi di dunia usaha, dunia industri, kembangkan SOP-SOP dan hasil inovasi menjadi standar kompetensi, baik untuk kepentingan sendiri, untuk mengembangkan SDM-nya di dalam, maupun diberikan kepada masyarakat agar lebih bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Buat sekalian, itu apa yang bisa kita lakukan besok, dan terima kasih atas perhatian Ibu sekalian, dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini, kita diskusi hari ini, bermanfaat bagi kita semua dan bagi kompetensi bangsa Indonesia. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bahagia.